luar biasa pada malam ini. Tak terasa waktu begitu panjang, tetapi alhamdulillah tidak terasa begitu kita mendengar paparan materi yang luar biasa. Yang mana menulis itu sangat mudah, ternyata yang penting kita menulis dulu. Mau salah, mau benar, urusan belakang. Nanti baru kita kamulase bagaimana supaya kita buat awalnya dulu adalah outline-nya. Seperti apa yang disampaikan tadi ya. Mungkin dari Bapak Ibu peserta workshop karya tulis ilmiah yang berbahagia, siapa tahu ada permasalahan atau ada unek-unek yang selama ini saya sebenarnya bisa menulis tapi kok enggak jadi-jadi. Di sini waktunya kita bertanya atau berbagi dengan beliau walaupun masih muda, sangat terinspirasi bagi kita semua. Silakan Bapak Ibu, mungkin kita resign aja siapa yang mau bertanya, nanti saya lihat di anutnya. Silakan Bapak Ibu, 5 penanya pertama. Cek Bapak Ibu. Saya lihat di kolom komentar. Izin Bu Haji. Silakan Bu Asma. Saya hendak bertanya Bu Haji, itu di chat itu ada beberapa sudah pertanyaan. Siap-siap, ini baru saya buka. Iya. Ini ada 3 pertanyaan dari kolom komentar. Mungkin Bapak Ibu siapa tahu sebelum saya bacakan, ini ada lagi yang bertanya, silakan ya. Pertanyaan pertama mungkin satu-satu aja dulu ya Pak Ramli. Langsung jawab satu pertanyaan, langsung jawab ya. Yang pertanyaan yang pertama, bagaimana cara menghindari kalimat yang kita ulangi dalam penulisan? Karena biasanya dalam menulis itu banyak penggunaan kata-kata, banyak menggunakan kata-kata yang sama. Terima kasih sebelumnya dari Haryati MA Halaherat Bunyu. Oke, baik. Kayaknya ada di atasnya lagi Bu, dari Pak Ismail Subuh. Ada pertanyaan sebelumnya. Ya. Kita jawab itu aja Bu ya. Oh ya, itu dulu ya. Yang pertama, apakah dalam menulis buku punya standar, misalnya halaman buku atau jumlah kata yang harus diselesaikan? Itu yang pertama. Ya. Silakan. Baik, terima kasih Ibu. Untuk Pak Ismail Subuh, yang pertama kita pahami dulu dalam kaidah penulisan itu, kita tujuannya untuk pengiriman naskah kemana Bapak Ibu sekalian. Karena kita kan dalam di Indonesia ini kan ada 2 penerbit. Pertama adalah penerbit mayor yang memang penerbit nasional yang memiliki standar daripada penulisan buku. Kemudian yang kedua adalah ada penerbit indie yang mana proses penerbit indie itu adalah dikembalikan kepada penulis itu sendiri. Nah, mungkin sudah dipaparkan juga pada Pak Suhari bagaimana perbedaan antara penerbit mayor dan penerbit indie. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada Pak Ismail dan teman-teman Bapak Ibu guru semua, bahwasanya standar daripada penulisan untuk penerbit mayor itu mereka memiliki standar batas minimalnya itu harus 120 halaman. Itu untuk kategori non-fiksi. Apakah itu parenting atau motivasi atau proses pembelajaran, mereka memiliki standar 100 sampai 120 halaman paling minimal. Nah, itu udah masuk, misalnya udah masuk dari halaman judul, kata pengantar, daftar isi, kemudian profil penulis dan daftar pustaka. Kemudian untuk misalnya fiksinya itu standar minimalnya 150 halaman. Misalnya kalau kita menulis novel, itu untuk kategori penerbit mayor atau penerbit nasional. Nah, untuk penerbit indie Bapak Ibu sekalian tidak ada batasan. Tapi yang paling minimal, yang paling standar itu minimal 50 halaman kita sudah bisa. Nah, 50 halaman itu sudah bisa menerbitkan satu buku. Nah, atau misalnya itu 50 halaman file mentahnya, karena ketika misalnya digarap, di layout itu lebih daripada 50 halaman, karena ketika sudah di layout itu kan menggunakan paper A5. Nah, sementara draft awal itu kan A4. Nah, jadi itu untuk standar minimal antara
jumlah halaman di penerbit mayor dan di penerbit indie. Jadi kalau penerbit indie itu Bapak Ibu sekalian itu tidak punya standar misalnya berapa halaman. Tapi kan kalau saya sampaikan bahwasanya kan buku itu kurang bagus juga kalau terlalu tipis. Nah, makanya mungkin standar halaman draft awalnya itu atau draft mentahnya itu untuk penerbit indie kita sampaikan ke 50 halaman pada batas minimal atau batas minimal untuk halaman. Kemudian untuk jumlah kata tidak terbatas Bapak Ibu sekalian. Kita para penerbit itu cuma melihat dari segi halamannya. Jadi tidak ada misalnya standar jumlah katanya harus berapa ribu apa dan sebagainya. Jadi itu untuk standar kepenulisan buku. Jadi begitupun misalnya untuk babnya tidak ada standar misalnya harus ada 3 bab, 5 bab, apa dan sebagainya. Intinya dari proses kepenulisan itu bagaimana kita kreatif sehingga apa yang kita bahas atau apa yang kita garap itu lebih bervariasi dan memiliki banyak muatan, memiliki banyak halaman. Jadi seperti itu ya Pak Ismail Subuh. Kemudian kita lanjut ya Kak. Lanjut yang tadi saya bacakan yang kedua tadi. Oke. Bagaimana cara untuk menghindari kalimat yang kita ulangi dalam penulisan? Nah, karena biasanya dalam menulis itu banyak penggunaan kata-kata yang sama. Oke, benar. Jadi Ibu Haryati yang ada di Bunyu, bagaimana sih cara untuk menghindari kata-kata pengulangan? Karena salah satu hal yang menjadi dosa-dosa, jadi ada istilah dalam kaidah kepenulisan itu dosa-dosa penulis pemula. Meskipun yang dimaksud dengan dosa-dosa penulis pemula di sini adalah kesalahan-kesalahan para penulis pemula. Nah, apa kesalahannya adalah salah satunya adalah penggunaan kata yang berulang. Contoh penggunaan kata berulang, kaidah penulisan adalah serangan aku. Serangan aku itu seperti ini. Aku masuk di dalam kamarku, kemudian aku melihat sebuah buku di mejaku. Nah, di atas mejaku itu aku melihat bukuku berada di atas laptopku. Nah, itu kan kata pengulangan tentang aku. Misalnya kamarku, mejaku, bukuku, laptopku. Nah, gimana cara untuk menyederhanakannya? Jadi seperti ini. Aku masuk ke dalam kamarku. Kemudian aku melihat sebuah buku di atas laptop. Jadi kita tidak perlu lagi menuliskan kata bukuku di atas laptopku atau di atas mejaku, karena kan ketika kita masuk di dalam kamar kita sudah paham nih, kamarku berarti mejanya itu meja saya, meja kita, kemudian laptop itu laptop kita, buku itu buku kita. Nah itu, jadi kita meminimalisir atau mengurangi tentang penggunaan kata berulang. Nah kemudian bagaimana cara untuk menghindari hal tersebut? Pertama kita mencari padanan kata yang sama. Nah, contoh misalnya malam, padanan kata yang sama dengan malam bisa tentang kelam, bisa tentang pintang gemintang, senja yang tumbang, kemudian rembulan. Nah, hal ini semua ini bercerita tentang malam, bintang gemintang itu ada di malam hari. Kemudian senja yang tumbang berarti sudah petang, berarti menuju malam. Kemudian kelam ini bercerita, kelam ini tentang pekat atau hitam, berarti bercerita tentang malam. Kemudian rembulan itu kan ada di malam hari. Makanya itu adalah padanan kata yang sama. Jadi bagaimana cara untuk menghindari kalimat-kalimat yang kita ulangi ini tidak berulang. Jadi kita mencari padanan kata yang sama tentang penulisan. Contoh misalnya kata ibu. Kata ibu kan banyak. Misalnya kata ibu adalah malaikat tak bersayap. Kemudian pelita hidup kita adalah sumber inspirasi kita. Wanita yang tangguh. Nah ini hampir semuanya padanan katanya sama, meskipun satu katanya adalah ibu. Ibu itu kan adalah malaikat tak bersayap yang sering kita. Kemudian adalah wanita yang tangguh, karena ibu adalah seorang yang wanita yang tangguh, yang kuat dan sebagainya. Jadi bagaimana caranya? Itu bisa didapatkan dari kita banyak-banyak membaca. Karena kenapa? Semakin kita banyak membaca, semakin kita memiliki tabungan kosakata. Jadi Bapak Ibu sekalian,
kepala kita ini kan semacam teko. Kepala kita ini kan semacam teko. Apa yang masuk di dalam teko itu, maka seperti itulah yang keluar. Maka sama, untuk menyimpan tabungan kata atau kosakata di dalam kepala kita, kita dapatkan dari banyak membaca. Jadi, untuk menghindari kata-kata yang berulang, kita harus memiliki banyak kosakata, sehingga kita tidak miskin kosakata. Nah, caranya dengan banyak membaca, sehingga dengan membaca itu kita menabung, sebenarnya kita menabung kosakata. Jadi seperti itu ya Ibu Haryati dari Bunyu. Kemudian kita lanjut ini ya Bu Nursia ya. Ya, yang ketiga ini dari Bu Suryati SPDI SMPN 2 Satap. Pertanyaannya, bagaimana membangun semangat untuk diri supaya apa yang sudah kita tulis tidak berhenti di tengah jalan? Oke, baik. Ibu Suryati, ada dua hal yang perlu kita lakukan supaya kita bisa membangun semangat diri. Yang pertama, gimana sih supaya kita bisa membangun semangat diri kita? Kita harus memiliki motivasi menulis kita untuk apa, Ibu Suryati, supaya ketika misalnya kita kurang bersemangat lagi untuk menulis, kita ada pengingat. Contoh misalnya kalau misalnya salah satu contoh untuk membangun semangat diri kita selalu menjadikan menulis buku ini adalah buku terakhir kita sebelum kita meninggal. Nah, contoh aja. Misalnya sehingga ketika kita tidak semangat lagi menulis, kita akan bertanya, aduh gimana nih? Kita belum merampungkan tulisan kita, sementara kita tidak tahu kapan kita meninggal. Yaitu bisa menjadi sebuah motivasi. Jadi untuk membangun semangat diri untuk senantiasa menulis itu, ya harus kembali kepada motivasi kita, alasan kita untuk menulis. Atau misalnya kita memiliki deadline misalnya bulan sekian kita sudah harus mengajukan kenaikan pangkat. Nah, salah satu hal yang kita ambil adalah membuat karya inovatif. Nah, itu bisa menjadi semua semangat kita. Gimana nih, hari terus berjalan, waktu terus bergulir, kemudian ini sudah mendekati hari terakhir untuk pengajuan naik pangkat, tetapi buku kita belum selesai, maka itu bisa. Jadi kembali kepada motivasi kita menulis untuk apa. Jadi buatlah sebuah motivasi atau alasan kenapa kita harus menulis, sehingga ketika kita kurang bersemangat lagi, itu bisa menjadi pengingat diri kita. Kemudian gimana supaya apa yang kita tuliskan ini tidak berhenti di tengah jalan? Harus menyelesaikan outline. Nah, Ibu Suryati, saya sampaikan bahwasanya jangan dulu memulai menulis sebelum kita menyelesaikan outline atau kerangka tulisan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kenapa? Karena ketika kita sudah memiliki outline atau kerangka tulisan, contoh misalnya Ibu Suryati ada 30 bab ya, ada 30 bab. Bab kedua, Ibu Suryati mandek, tidak tahu harus lagi menulis apa. Sementara di bab 5, Ibu Haryati memiliki inspirasi. Maka dengan adanya outline atau kerangka tulisan, bab 3 ini, Ibu Suryati silakan tinggalkan dulu untuk sementara, kemudian lanjut ke bab 5. Nah, itu fungsi daripada outline. Jadi semisal kita buntu di bab 1, kita bisa langsung melompati untuk bab yang selanjutnya yang kita memiliki ide atau inspirasi di situ. Kita misalnya berhenti di bab 2, tidak tahu lagi untuk menuliskan tentang apa, kita bisa langsung melompati ke bab 3, bab 4, bab 5. Karena kenapa? Karena kita sudah memiliki outline. Kita sudah jelas nih seperti apa akhir daripada buku kita. Jadi dua hal itu. Pertama, perbaiki lagi atau buat sebuah alasan dan motivasi yang kuat. Kemudian yang kedua adalah menyelesaikan outline sebelum kita memulai penggarapan tulisan. Oke, seperti itu Pak Ibu Suryati. Oke, silakan Bu. Atau langsung ya. Oke, dari Ibu Putriana dari Bulungan. Ini, saya bacakan pertanyaannya. Saya gemar menulis buku harian dan membuat cerpen. Tetapi sejak tahun 2017 saya mengalami kebuntuan.
kedepannya saya akan melakukan beberapa cara mengatasi kebuntuan tersebut dari solusi yang Bapak sampaikan tadi. Oh ini bukan pertanyaan kayaknya. Jadi Ibu Putri, Ibu Putri yang ada di Bulungan, pertama, buku-buku harian itu Ibu Putri bisa mengumpulkan kembali dan itu bisa menjadi sebuah ide tulisan untuk membuat sebuah memoir. Jadi menulis memoir itu semacam autobiografi. Jadi menuliskan proses-proses penting dalam kehidupan Ibu Putri sehingga menjadi sebuah tulisan bermuatan memoir. Jadi mungkin bisa nanti diklasifikasikan Ibu Putri nanti dari buku hariannya itu membahas 3 tahap. Tahap anak-anak, tahap remaja dewasa, dan tahap hari ini. Jadi buku harian itu Ibu Putri itu bisa menjadi salah satu ide tulisan menulis sebuah buku memoir. Kemudian mungkin beberapa cerpen yang sudah ditulis itu bisa menjadi satu kesatuan buku menjadi antologi cerpen. Dan itu nanti tinggal bagaimana menyesuaikan lagi, mungkin bisa direvisi beberapa kata atau kalimatnya yang sesuai dengan kondisi sekarang ini. Jadi seperti itu ya Bu Putri, mungkin selamat untuk tulisan-tulisannya selama ini. Kemudian kita tunggu proses perampungan untuk bukunya. Oke, kita lanjut ke MTS Nurul Mujahidah. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja yang kita kuasai sehingga pemilihan kata yang dipakai tidak membosankan. Nah, apa yang perlu kita kuasai? Tidak ada sih yang perlu kita kuasai. Ketika kita ingin memiliki menggunakan kata-kata yang tidak membosankan, hal yang perlu kita lakukan adalah memiliki banyak tabungan kosakata. Karena kenapa ada tulisan yang membosankan? Karena mereka dalam tanda kutip miskin kosakata. Maka Bapak Ibu sekalian menjadi seorang penulis itu harus gemar untuk membaca atau akrab dengan membaca. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian memiliki target bacaan setiap bulan. Misalnya setiap bulan, meskipun bagaimanapun kesibukan kita memiliki target bacaan. Misalnya dalam sebulan itu kita menargetkan membaca 1 buku atau 2 buku. Jadi cara untuk pemilihan kata yang tidak membosankan itu memang kita sebagai seorang penulis atau yang menggarap tulisan itu harus memiliki tabungan kosakata. Nah, tabungan kata yang banyak sehingga ketika kita menulis nanti kita sudah banyak nih. Ibaratnya gini, Bapak Ibu sekalian yang ingin memasak, hal pertama yang kita lakukan sebelum kita memasak, kita mengumpulkan dulu, melengkapi semua bumbu-bumbu atau melengkapi segala sesuatu alat dan bahan yang ada di dapur. Sehingga ketika kita nanti misalnya memasak di dapur, kita tidak berhenti di tengah jalan. Kenapa? Karena kita sudah punya bumbu A, bumbu B, bumbu C, alat A, alat 1, alat 2, alat 3. Kita tinggal meramunya menjadi sebuah masakan yang utuh, masakan yang selesai. Sama misalnya dengan sebuah tulisan. Dengan sebuah tulisan, kita banyak kosakata, kita kaya dengan diksi, kita banyak tabungan kosakata yang kita baca dari referensi-referensi yang lain, maka kita bisa menyelesaikan tulisan kita. Jadi seperti itu ya, Ibu dari MTS Nurul Mujahidah. Selanjutnya dari Ibu Sulias Tieni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, saya sebenarnya senang sekali menulis. Saya sering menulis keluhan dan apa yang saya rasakan saat itu. Tapi kenapa kalau saya berniat untuk menulis, untuk dibukukan, saya canggung mau menulis dari mana. Saya selalu bilang mau jadi penulis tapi bingung. Mau mulai dari mana? Apakah judulnya dulu atau langsung nulis? Nah, Ibu Sulis, ya. Jadi itu sudah bagus, Bu. Itu sudah ketemu idenya tentang apa yang dirasakan, apa yang dikeluhkan, apa yang dikhawatirkan. Nah, tahap pertama yang perlu Ibu Sulis lakukan dulu, buat daftar keluhan. Nah, buat daftar keluhan dulu. Apa aja sih keluhannya selama ini? Saya ada keluhannya 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya. Setelah daftar keluhannya udah selesai,
di sebelahnya ini, anggaplah misalnya sebelah kiri daftar keluhan, sebelah kanan dari keluhan ini ciptakan sebuah solusi. Nah, ciptakan sebuah solusi. Nah, setelah itu, setelah ada keluhan, ada solusi, maka hal yang harus Ibu Sulis lakukan adalah menuliskan tentang solusi ini. Nah, misalnya nih kita punya solusi keluhan tentang kurangnya kedisiplinan, maka hal yang kita tuliskan adalah bagaimana menciptakan siklus kedisiplinan. Nah, misalnya kita mengeluhkan tentang metode pembelajaran yang learning loss. Solusinya adalah bagaimana menciptakan proses pembelajaran yang tidak learning loss. Itu solusinya, itu yang kita tuliskan. Jadi Ibu Sulis yang pertama adalah membuat daftar keluhan, kemudian membuat daftar solusi. Ketika daftar keluhan dan daftar solusi ini selesai, maka fokus pada penggarapan solusi-solusi. Kenapa? Karena kita tidak ingin keluhan kita itu yang menjadi konsumsi publik, tetapi yang ingin kita inginkan adalah solusi yang kita tawarkan terhadap keluhan yang kita alami atau keluhan yang kita rasakan. Nah, jadi sehingga para pembaca yang memiliki keluhan atau perasaan yang sama dengan kita alami, mereka sudah punya solusi dari tulisan-tulisan kita, dari tulisan Ibu Sulis. Maka pertama itu, hal pertama daftar keluhan, daftar solusi. Nah, setelah itu bisa langsung memilih judul boleh, atau bisa langsung penggarapan setiap solusi tadi, terserah mana baiknya. Jadi ada memang orang-orang yang mereka memulai untuk membuat judul dulu, baru menggarap tulisan. Ada dulu menggarap tulisan secara utuh dulu, kemudian membuat judul. Kalau saya secara pribadi, Ibu Sulis, saya membuat judul dulu, baru penggarapan tulisan. Kenapa? Karena setelah selesai penggarapan tulisan, saya akan mengaitkan kembali kepada judulnya. Kalau kurang berkaitan, maka saya akan revisi judul tersebut sehingga berkaitan dengan tulisan tersebut, isi daripada tulisan. Tapi kembali kepada Ibu Sulis lagi, mau pakai teknik judul dulu atau tulisan dulu, semua boleh. Intinya menulis, kita menuliskan apa yang kita rasakan. Oke. Sekarang ke Ibu Aisyatul dari Tanjung Palas. SMP 4 Tanjung Palas. Tanjung Palas ini bagian Bulungan, Bu ya? Bulungan. Oke. Pertanyaannya, izin Pak, biasanya sebelum kita menulis ada banyak ide yang ada di kepala, akan tetapi ketika hendak menulis tiba-tiba ide itu menguap dan hilang begitu saja. Pertanyaan saya, gimana cara mengunci ide itu agar tidak hilang saat hendak menuliskannya? Jadi Bapak Ibu sekalian atau Pak Ibu Aisyatullah, gimana supaya proses daripada ide yang kita dapatkan itu dan proses penggarapan daripada ide itu tidak hilang atau tidak menguap? Hal pertama yang harus Ibu Aisyatul dan Bapak Ibu guru sekalian yang lakukan adalah mengunci ide tulisan dengan cara ketika ide itu muncul kita langsung tuliskan. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian mungkin kerepotan mungkin kalau setiap hari membawa buku notepad atau buku khusus untuk mengikat ide. Silakan Bapak Ibu sekalian menginstal di aplikasi Play Store Notepad. Notepad ini adalah buku catatan yang ada di HP, sehingga Bapak Ibu sekalian ketika misalnya ada ide, langsung tulis di notepad-nya atau di catatan yang ada di HP-nya. Dan itu saya lakukan Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika misalnya saya sedang berdiskusi sama teman, atau ketika saya membaca sebuah buku, atau misalnya saya melakukan perjalanan, kemudian saya mendapatkan sebuah ide tulisan, maka hal pertama yang saya lakukan adalah saya menuliskan di notepad atau di buku catatan yang ada aplikasinya di HP. Atau bisa juga Bapak Ibu sekalian bisa membuat satu grup khusus untuk tabungan ide-ide. Jadi contohnya seperti ini. Mungkin bisa ngajak satu orang, kalau mau buat grup di WhatsApp itu kan minimal ada 2 orang. Ada satu admin, ada satu anggota. Nah, misalnya kalau ada ide tulisan, share aja di situ. Share kirim di situ. Jadi contoh misalnya
Saya kirim di grup ya, Bapak Ibu sekalian. Saya screenshot dulu. Silakan dilihat di ini. Silakan dilihat di grup WhatsApp. Contoh atau cara saya mengikat ide di HP. Nah, jadi seperti itu. Atau contoh saya menulis mengunci ide di grup WhatsApp, yang mana WhatsApp itu cuma ada saya dan istri saya di situ. Saya menuliskan ide-ide tulisan di situ. Nah, jadi Ibu Aisyatullah bisa juga mencontoh ini bagaimana cara untuk kita mengikat ide tulisan. Jadi dimanapun kita misalnya berada, kita ada ide tulisan, kita catat, kita tulis dulu, nanti setelah penggarapan kita buka lagi. Nah, buka di Wattpad atau buka di Notepad, buku catatan di HP, ataupun buka di WhatsApp grup yang khusus tabungan ide kita. Jadi seperti itu Ibu Aisyatullah. Kemudian kita ke Ibu Ismawati. Oke, bagaimana cara menemukan ide kembali di saat menghadapi situasi kebuntuan ide di tengah kita menulis. Nah, hal yang paling sering saya lakukan secara pribadi Ibu Ismawati, bagaimana untuk mengembalikan ide tulisan itu. Hal pertama, dan ini Bapak Ibu sekalian, ini sangat efektif. Silakan menyiapkan amunisi, dalam artian menyiapkan buku yang sesuai dengan tema yang kita tuliskan, Bapak Ibu sekalian. Misalnya kalau kita menulis tentang memoir, maka siapkan satu buku yang bisa menjadi acuan, sehingga ketika kita menemui titik kebuntuan ide tulisan, kita baca dulu. Oh, misalnya Kak Hasmawati nulis metode menulis memoirnya seperti ini. Nah, itu bisa menjadi sumber atau langkah di mana menemukan kembali ide-ide kita yang hilang atau menemui titik kebuntuan. Jadi, Ibu Ismawati, nanti kalau penggarapan tulisan, silakan mencari satu minimal referensi buku yang sesuai dengan tema atau penggarapan tulisan kita. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut ke ke Bapak Imam. Bapak Imam, bagaimana cara memulai menulis? Apakah kita harus mempunyai suatu gagasan untuk membuat sebuah tulisan? Benar. Jadi benar Pak Imam, untuk memulai untuk memulai menulis itu kita harus memiliki gagasan dulu. Jadi ide pokok kita tentang apa dulu? Ini yang perlu. Jadi gagasan yang dimaksud di sini adalah kita memiliki ide pokok yang akan kita tulis. Ide pokok itu yang ini. Ide pokok itu maksudnya adalah tema pembahasan kita tentang apa? Apakah tema tulisan kita tentang pendidikan, ataukah tentang parenting, atau misalnya pengembangan diri, ataupun tentang fiksi atau non-fiksi, silakan. Jadi harus memiliki gagasan dulu. Sehingga dengan gagasan itu, kita mencari ide-ide yang sejenis atau ide-ide yang sesuai atau berkaitan dengan gagasan kita atau ide pokok kita. Contoh misalnya, kita mengambil gagasan tentang pendidikan. Nah, idenya gimana nih? Ide yang berkaitan dengan gagasan kita tentang pendidikan apa? Nah, bisa kita lihat di lingkungan sekolah kita apa nih yang misalnya dibutuhkan untuk siswa dan guru-guru. Nah, itu bisa menjadi sebuah ide tulisan kita yang sesuai dengan gagasan kita membahas tentang pendidikan. Atau misalnya gagasan kita tentang sosial. Nah, idenya dari mana? Kita melihat tetangga kita bagaimana mereka bertahan dengan kondisi pandemi. Nah, itu bisa menjadi sebuah ide tulisan. Jadi kita menemukan gagasan dalam artian ide pokok, kemudian kita mencari ide-ide yang sesuai dengan berkaitan dengan gagasan kita. Nah, jadi seperti itu ya Pak Imam ya. Kemudian saya minum dulu.
Oke, kita ke Pak Yamani. Kalau kita punya ide dan niat untuk menulis buku khotbah panduan buat siswa, kira-kira outline-nya seperti apa? Oke, jadi kalau misalnya kita mau membuat sebuah buku yang berkaitan tentang khotbah, panduan untuk buku siswa. Nah, outline-nya seperti apa? Nah, outline-nya yang pertama kita langsung penggarapan seperti ini, Bapak. Kita di bagian bab awal itu kita menjelaskan tentang seluk-beluk khutbah itu sendiri. Misalnya contoh, karakteristik orang-orang yang bisa ditunjuk sebagai khutbah. Kemudian yang kedua adalah rukun-rukun tentang berkhutbah, apa aja yang harus dipenuhi. Kemudian yang ketiga adalah teknik penyampaian khutbah yang sesuai dengan syariat, sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Nah, itu. Kemudian yang keempat, kalau misalnya kita mau tambahkan contohnya, contoh naskah-naskah khutbah. Nah, naskah-naskah khutbah yang bukan momen, maksudnya bukan momen itu bisa dibacakan atau bisa diangkat kapan saja. Kalau momen itu kan misalnya kita memberikan contoh naskah khutbah tentang Isra Miraj atau tentang Nuzulul Quran, itu kan momennya adalah ketika Isra Miraj ataupun turunnya Al-Quran. Nah, kita bisa memberikan contoh khutbah yang bisa dibacakan kapan saja, misalnya keutamaan menuntut ilmu atau keutamaan membaca Al-Quran, pentingnya berakhlakul karimah, kemudian pentingnya tentang iman dan tauhid. Nah, ini bisa menjadi contoh-contoh. Jadi kita outline-nya itu adalah pertama penjelasan tentang seluk-beluk khutbah, kemudian yang kedua adalah contoh-contoh khutbah. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, panduan dan hal-hal yang perlu diketahui pada sholat Jumat. Nah, pada hari Jumat. Nah, jadi kayak gitu. Jadi buku yang kita tuliskan yang awalnya idenya adalah tentang khutbah, tetapi memberikan banyak hal ilmu. Pertama, kita memberikan tentang ilmu tentang gimana sih tentang khutbah itu, bagaimana cara penyampaian, teknik penyampaian, karakteristik yang harus dipenuhi oleh seorang khotib, kemudian contoh-contoh khutbah yang bisa dibacakan oleh siswa kita. Dan kemudian yang ketiga adalah hal-hal yang perlu kita pahami tentang hari Jumat. Kenapa hari Jumat? Karena kan khutbah itu dilaksanakan pada hari Jumat, sehingga buku yang kita garap ini tidak hanya sebatas tentang khutbah dan contoh khutbah, tetapi kita juga memberikan penjelasan kepada para pembaca kita hal-hal yang perlu dipahami dalam konteks hari Jumat. Misalnya membaca surah Kahfi, kemudian bagaimana seorang muslim ketika berangkat ke masjid menggunakan pakaian yang bagus, menggunakan parfum, kemudian sunah-sunah di hari Jumat, misalnya memotong kumis, memotong kuku dan sebagainya. Kemudian ketika di dalam masjid, bagaimana kita dilarang untuk berbicara atau menegur orang yang di dalam, sehingga kita tidak berbicara. Nah, itu jadi itu konsep outline-nya ada 3. Pertama tentang khotib, contoh khotib dengan hal-hal yang perlu dipahami di hari Jumat. Ini sudah 3 bab. Nah, 3 bab ini nanti akan kita ramu menjadi sub-sub bab. Nah, sub-bab. Itu. Jadi itu teknik outline ketika kita memberikan panduan kepada siswa. Nah, teknik outline untuk membuat sebuah khutbah Jumat. Nah, apalagi kalau bapak-bapak di sini yang sudah sering membaca khutbah, nah naskah khutbahnya itu kalau kita tulis sendiri, itu bisa menjadi satu buku khusus khutbah Jumat. Nah, itu bisa kita, kalau misalnya ditulis tangan, bisa kita pindahkan ke Microsoft Word. Apalagi kan kalau khutbah Jumat itu kita bisa menggunakan pembuka, khutbah pertama dan khutbah kedua itu kan sama aja. Nah, yang perlu kita bedakan adalah isi daripada khutbah kita. Nah, kan
khutbah pertama kan salam dan mukadimahnya kan boleh sama dengan khutbah 1, khutbah 2, khutbah 3. Begitupun dengan khutbah kedua tentang doa-doa dan sebagainya itu kan bisa sama dengan khutbah 1, 2 dan 3 dan seterusnya. Jadi begitu ya Pak Yamani. Kemudian Terima kasih, Pak. Ya, kasih Pak. Kemudian Ibu Nurhaina, ketika kita menulis mana yang harus didahulukan, judul atau isi tulisan, dan bagaimana kiat membuat judul yang baik. Oke, Ibu Nurhaina, teknik dalam penulisan itu gimana kita lebih nyaman, atau gimana kita lebih fokus, atau gimana kita lebih mudah. Jadi ada orang yang lebih mudah ketika mereka sudah menulis tulisan, baru membuat sebuah judul. Ada juga yang lebih mudah membuat judul dulu, baru membuat tulisannya. Nah, kalau saya secara pribadi, saya membuat judul dulu. Kenapa? Karena membuat judul itu bisa membatasi saya. Membatasi ruang penggarapan atau ruang yang saya akan bahas di dalam tulisan ini. Karena ketika saya ada judul saya tentang ini, berkaitan tentang ini, sehingga nanti di proses kepenulisan saya itu tidak melebar kemana-mana. Kenapa? Karena saya sudah punya acuan dengan judul ini. Tetapi ada juga yang orang memilih menggarap tulisan dulu baru judul. Jadi silakan Bu Nurhaina bisa menggunakan dua metode ini. Boleh judul dulu baru tulis dulu, atau tulis dulu baru menemukan judul. Nah, kemudian bagaimana kiat membuat judul yang baik? Nah tadi sudah kita bahas contoh dengan teknik pemilihan judul itu apa yang dibutuhkan oleh para pembaca, kemudian teknik dengan diawali dengan angka, kemudian menggunakan kata diksi yang indah, kemudian kontroversial, kemudian hal-hal out of the box. Nah itu nanti ada nanti di-share kok materinya yang sudah kita bahas tadi, Ibu Nurhaina. Kemudian kita ke Pak Salim. Bertanya Bapak Ramli, kita menulis buku karya sendiri, namun ada referensi buku-buku yang cocok atau sesuai dengan apa yang kita garap atau tulis. Bolehkah kita mengambil referensi buku-buku tersebut? Saya pahami dulu. Kita menulis buku karya sendiri, namun ada referensi buku-buku yang cocok atau sesuai dengan apa yang kita garap. Bolehkah kita mengambil referensi buku-buku tersebut? Boleh, Pak. Jadi memang sih seharusnya kalau kita menggarap buku-buku yang non-fiksi, teori apa dan sebagainya, kita memang harus supaya khazanah atau penggarapan kita lebih bervariasi. Kita bukan hanya sebatas kita menulis itu bukan hanya sebatas apa yang kita pahami, tetapi apa yang dipahami juga orang lain, kemudian kita selaraskan, kita samakan, sehingga itu bisa menjadi sebuah karya yang kaya dengan referensi. Makanya Pak Salim, nanti kalau menggarap tulisan boleh kok mengambil dari buku-buku yang lain, dengan catatan buku-buku yang kita jadikan referensi itu dicantumkan di dalam daftar pustaka. Nah, jadi misalnya buku A, buku B, buku C itu nanti dicantumkan di dalam daftar pustaka, karena kita menjadikan sebagai referensi dalam menulis karya kita atau buku kita. Dan itu memang memang keharusan ketika kita menggarap sebuah tulisan-tulisan yang bergenre non-fiksi, yang memang kita butuh banyak teori, kemudian kita butuh banyak pemahaman, kita butuh banyak referensi. Kita boleh mengambil referensi. Kadang saya dalam satu buku itu, Pak, saya mengambil 7 sampai 10 referensi dari buku-buku yang lain. Jadi gunanya supaya apa yang saya tuliskan itu tidak hanya sebatas satu pandangan saja, tetapi bisa dari banyak pandangan yang nanti kita ramu, kita putuskan bersama, kita berikan kesimpulan bersama, ternyata apa yang kita bahas ini sesuai juga dengan pembahasan buku A, buku B, buku C, dan buku C. Dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kita karena mengambil referensi dari buku-buku yang lain, nah kita harus mencantumkan di daftar pustaka. Nah,
Daftar pustaka pun ada teknik penulisan, misalnya kita harus mencantumkan tentang siapa penulisnya, kemudian tahun terbitnya kapan, kemudian judul bukunya, judul bukunya apa, kemudian tempat penerbitannya di mana, kemudian siapa penerbitnya. Nah itu, jadi itu bisa dijadikan referensi, tapi dengan catatan kita mencantumkan di daftar pustaka. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masih ada 2 pertanyaan lagi. Ya, jangan bosan Bapak Ibu sekalian ya. Ya. Dari Ibu Nini, ya dari Ibu Nini ditarakan sebagai guru, mungkin pengalaman menulis yang pernah kita lakukan adalah penulisan KTI sejalan dengan tugas hari ini, yaitu membuat outline. Mohon kiranya diberikan gambaran kerangka tulisan mengubah PTK menjadi sebuah buku, biar tugas kami berkelanjutan dengan materi besok. Apakah dalam penulisan buku perlu dituliskan sumber kutipan karena di belakang ada daftar pustaka? Apakah dalam penulisan buku terdapat batas plagiator? Nah, jadi ada 3 ini ya, 3 pertanyaan. Pertama adalah teknik gimana sih PTK ini kita konversikan menjadi sebuah buku, kemudian sumber kutipan, kemudian yang ketiga adalah batasan untuk plagiator. Oke. Bapak Ibu sekalian, atau ya, khusus untuk Ibu Ninik, materi untuk konversi PTK ini kayaknya nanti akan dibahas oleh Pak Suari ya, Nursia ya. Iya, Pak Suari. Ini sudah dibahas atau belum ya? Belum kayaknya. Oke. Karena hanya kemarin yang dibahas hanya anunya saja. Tidak secara hanya dikasih bayangan begitu. Oh, baik. Oke. Bagaimana sih mengkonversikan antara PTK, penelitian tindakan kelas itu, bisa menjadi sebuah buku? Nah, yang pertama yang perlu kita pahami Bapak Ibu sekalian, PTK itu kan dari segi judul sangat panjang sekali. Ya, sangat panjang sekali dan itu kompleks tentang apa permasalahannya, kemudian apa metode yang diterapkan untuk pencarian solusi, kemudian siapa stakeholder atau peserta penelitian kita, kemudian tempat pelaksanaan penelitian kita di mana. Ini kan kompleks sekali. Kalau dijadikan sebuah buku itu tidak menarik. Maka hal yang pertama yang kita lakukan untuk konversi PTK menjadi sebuah buku, kita merevisi judul menjadi sebuah judul yang menarik. Nah, contoh misalnya Kahaspia monitor. Ada yang resign kayaknya ini, tapi di laptop pun nggak muncul, Pak. Oh gitu. Ada Ibu Hujra. Ibu Hujra R. Oke. Kita bahas dulu. Jadi selesai dulu. Ya, jadi yang pertama yang harus dilakukan Bu Ninik, konversi PTK ini ubah judul menjadi sebuah judul yang menarik. Misalnya Misalnya kita mengambil satu metode CAR atau salah satu metode dari penelitian kelas itu, kita lihat apa metode yang digunakan, kemudian apa output ataupun tujuan daripada peningkatan penelitian tindakan kelas itu bisa menjadi disederhanakan menjadi sebuah judul buku dari konversi PTK. Jadi hal yang pertama yang kita lakukan adalah mengkonversi judul PTK menjadi judul buku yang menarik dengan konsep sederhana. Contoh misalnya kemarin ada peserta yang menuliskan efektivitas metode tutor Sobaya, saya lupa ininya. Tapi yang paling penting yang pertama adalah konversi PTK, revisi judul. Itu yang pertama. Ini yang pertama, menyederhanakan judul PTK menjadi judul yang menarik untuk konteks buku. Kemudian yang kedua, penggarapan bab. Jadi dari semua PTK itu kita jadikan sebagai bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4 sampai seterusnya. Bab ini Bapak Ibu sekalian, kalau PTK kan ada bab pendahuluan.
bab pendahuluan. Nah, untuk jadi buku jangan dijadikan bab 1 itu pendahuluan. Pendahuluan itu disingkirkan, direvisi menjadi hal-hal yang menarik. Contoh misalnya di bab pendahuluan kita membahas tentang tenaga pengajar atau guru-guru. Maka di bab 1-nya kita membahas tentang guru. Bab 1 tentang guru. 1, esensi guru dengan subbabnya. 2, pengertian guru atau esensi guru. 2, karakteristik seorang guru. 3, misalnya kriteria guru-guru inovatif atau guru-guru yang produktif dan sebagainya. Bab 2 baru kita masuk lagi. Bab 2 itu kan tentang, kalau tidak salah itu kajian teoritis ya, atau kalau bab 2 itu seperti kajian pustaka atau kajian teoritis. Kajian pustaka. Nah, itu kajian pustaka jangan dijadikan kajian pustaka, Ibu ya. Ya, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka. Nah, di bab 2 itu untuk dijadikan sebagai buku, jangan diambil tinjauan pustaka, tetapi langsung dengan proses penggarapan yang kita bahas di tinjauan pustaka itu tentang apa. Nah, jadi sederhananya untuk mengkonversikan PTK menjadi sebuah buku, semua bab yang ada dalam PTK itu direvisi menjadi judul bab yang menarik. Nah, menjadi judul bab yang menarik. Kemudian untuk setiap bab itu, untuk kalimat pembukaannya atau kalimat awalnya itu direvisi juga, Bapak Ibu sekalian. Direvisi menjadi sebuah tulisan yang menarik, sebuah tulisan yang sesuai kriteria dalam penulisan buku. Jadi bukan lagi konteksnya seperti konteks PTK. Nah, kalaupun konteks PTK kan secara formal dan sebagainya. Contoh misalnya contoh konversi PTK formal menjadi sebuah buku. Misalnya kita mengambil tentang efektivitas pembelajaran. Nah, konsep dalam bukunya kita bisa menuliskan kayak ini kalimat pembukanya. Apa yang kamu pahami tentang efektivitas? Atau pernahkah para pembaca, Bapak Ibu sekalian, mendengarkan tentang efektivitas proses pembelajaran? Atau jangan-jangan selama ini efektivitas pembelajaran ini kurang dipahami. Nah, mari kita simak melalui ulasan berikut. Nah, itu bisa menjadi kalimat pembuka. Tapi kalau misalnya di PTK itu tidak bisa, karena itu tidak formal. Makanya untuk misalnya di kalimat-kalimat pembuka dari PTK yang sudah dikonversikan jadi buku itu harus lebih tidak boleh terlalu kaku supaya para pembaca ini tidak seperti didikte. Nah, itu. Jadi konsep sederhananya konversi PTK menjadi buku, jangan sampai para pembaca kita dikte atau kita ceramahi, tetapi buat para pembaca kita ini lebih nyaman seakan-akan berkomunikasi dengan kita sebagai seorang penulis. Nah, itu untuk konsep PTK dikonversikan menjadi buku. Jadi itu yang pertama, sederhanakan judulnya, kemudian buat babnya semenarik mungkin, kemudian buat revisi dari kalimat-kalimat awal, kalimat-kalimat pembuka dari setiap bab-bab yang kita tuliskan. Nah, itu. Kemudian yang kedua tentang sumber kutipan. Nah, sumber kutipan itu memang wajib untuk kita tuliskan di daftar pustaka. Apakah itu dari referensi buku ataupun daripada internet. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika misalnya nanti menulis buku, silakan tuliskan semua daftar-daftar pustaka atau daftar referensi yang digunakan di bagian daftar pustaka. Apakah itu referensi dari buku ataupun referensi dari internet. Nah, itu. Nah, kemudian apakah dalam penulisan buku terdapat batasan plagiator? Nah, plagiator ini kan orang yang plagiat. Maksudnya sebenarnya bukan sih disebut plagiator untuk pengambilan referensi dari setiap buku. Nah, yang plagiator itu kan yang kayak gini, mengambil hampir secara keseluruhan
isi tulisan tetapi tidak mencantumkan sumber atau referensinya, atau misalnya mengambil tulisan cuma mengubah bagian bab awal dan bagian bab akhir, tapi tidak mencantumkan tentang referensi. Nah, Bapak Ibu sekalian, batasan ketika kita mengambil sebuah referensi dari buku, dalam satu bab itu jangan sampai mengambil setengah daripada bab buku tersebut. Tetapi ambillah poin-poin terpenting dari setiap buku yang dijadikan sebagai referensi. Atau seperti ini, lebih amannya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ketika kita menjadikan buku lain sebagai referensi, kita mengubah penggunaan kata supaya lebih sederhana yang sesuai dengan kita. Misalnya, jadi contohnya kita mengambil referensi tentang pengertian dakwah dari buku A. Nah, ini referensi kita buku A. Nah, kita ingin menuliskan di buku kita menuliskan dengan bahasa kita sendiri, tetapi semakna dengan buku A. Itu lebih aman. Jadi kita tidak menulis secara detail yang sama benar dengan referensi buku A, tapi kita menulis dengan bahasa kita sendiri, tetapi semakna dengan buku A yang kita jadikan sebagai sumber referensi. Itu lebih aman. Jadi kita membaca dulu, mengambil referensi, pengertian yang menurut pengertian ini menurut buku B seperti ini. Kita menuliskan dengan bahasa kita yang sederhana tentang referensi, tetapi tidak meninggalkan substansial atau tidak meninggalkan maknanya dari buku si B itu tersebut. Jadi itu lebih amannya. Jadi batasan untuk mengambil referensi itu jangan mengambil secara garis besar atau setengah daripada buku yang dijadikan sebagai referensi. Itu batasan daripada kita mengambil bagian dari bagian referensi. Jadi kita mengambil titik-titik poin pentingnya aja, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian ini terakhir yang dari chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya bagaimana konsep outline kalau saya ingin membuat buku tentang meningkatkan hafalan surah pendek untuk anak RA. RA itu yang semacam TK Bu ya, atau apa? TK kayak. TK ya. Nah, Iya SD. Radiatul Alfa ya. RA. Ini Ibu Warda mungkin bisa konfirmasi. Oh ya, TK ya. Nah, bagaimana cara membuat outline untuk buku untuk meningkatkan hafalan surah pendek kepada anak RA atau anak TK? Nah, perlu dipahami Bapak Ibu sekalian, ketika target pembaca kita adalah anak TK, maka kita tidak mungkin menuliskan kata yang buku seperti buku yang full narasi. Nah, bagaimana caranya? Kita menulis dalam bentuk pitch book, buku bergambar. Nah, buku bergambar khusus untuk anak TK karena dia anak usia dini, itu kalimatnya harus sangat-sangat disederhanakan. Mungkin dalam satu kalimat itu cuma terdiri dari 5 kata. Nah, jadi bagaimana membuat outline? Outline-nya ini kayak gini, Bu. Membuat outline untuk peningkatan hafalan. Pertama kita satu babnya, kemudian rincian materi, kemudian ada desain ilustrator. Karena kenapa? Karena kalau buku anak TK itu, Bapak Ibu sekalian, kita tidak memberikan buku yang full narasi atau full kalimat, tetapi kita memberikan sebuah buku yang banyak gambar, full gambar. Maka ketika kita nanti mungkin menuliskan sebuah buku untuk anak TK, target pembaca kita adalah anak TK, kita membuat kalimat yang singkat dan full gambar. Nah, itu. Jadi outline-nya itu narasi kalimat, kemudian ada desain ilustrator. Nah, karena contoh misalnya seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini contoh misalnya ketika kita
ketika kita membuat buku tulisan yang sesuai dengan genre anak TK. Jadi dia full gambar, kemudian baris kalimatnya itu lebih sedikit. Karena kenapa? Anak-anak usia TK itu dia lebih dominan untuk melihat gambar, lebih bisa berkonsentrasi pada full gambar ketimbang kita menarasikan. Jadi itu. Jadi kita tidak membuat outline yang full narasi, tetapi harus dibuatkan outline dalam pitch book. Jadi buku yang bergambar. Jadi seperti itu ya. Ibu siapa tadi ya? Ibu Hijrah. Ibu Hijrah, ya. Ibu Ada. Oke. Demikian Ibu, Bapak, Ibu sekalian. Mungkin silakan Ibu Nursia kalau ada yang masih mau di ini. Ini Ibu Hijrah, Pak, dia resign. Ya, Silakan Bu Hijrah. ya, mohon izin kameranya mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk penjelasannya, sangat menarik Pak Ramli. Saya ingin bertanya tentang penulisan karya ilmiah. Tadi di chat dikatakan materi nanti di materi ke-7. Yang saya ingin tanyakan tentang membuat tadi itu Pak, yang hotline-nya untuk khusus karya ilmiah tadi kayaknya di slide-nya belum sempat terbaca Pak. Bapak udah langsung ke novel sama puisi. Saya belum sempat membaca kalau hotline-nya untuk karya ilmiah seperti apa. Nah terus berkenaan tentang hotline juga, apakah ada aturan baku bahwa urutan ini yang pertama, kedua ini, ketiga ini, seperti itu, atau kita bisa misalnya menempatkan yang nomor 3 ini pada waktu penulisan tentang misalnya nih puisi misalnya, itu kita tempatkan pada bagiannya, misalnya yang harusnya tadi Bapak share itu tadi di nomor 3 kita tempatkan di nomor yang lain begitu, seperti itu. Mungkin itu dulu Pak. Baik, Ibu Hijrah ya. Nah, terima kasih Ibu Hijrah yang bertanya tentang karya tulis. Sebenarnya materi saya sebenarnya adalah pertama materi saya tentang bagaimana kita membangun kebiasaan menulis dan bagaimana kita bisa konsep mudah untuk menulis, apa itu menulis karya tulis ilmiah ataupun menulis novel dan sebagainya, atau menuliskan tentang proses buku pembelajaran dan sebagainya. Jadi saya lebih kepada itu secara garis besar. Jadi secara garis besar, secara umum tentang konsep menulis itu mudah. Jadi itu outline itu pun itu outline yang bisa digunakan untuk semua jenis karya tulis. Apakah itu nanti prosa kah, atau fiksi ataupun non fiksi. Karena kan kalau karya tulis ilmiah itu kan adalah genre tulisan yang non fiksi. Jadi bukan imajinatif, tapi dia lebih memiliki riset ataupun memiliki data yang valid atau memiliki fakta-fakta ilmiah atau metode-metode yang ilmiah. Nah, jadi itu ya Ibu Hijrah. Jadi saya lebih tidak fokuskan kepada kepada penulisan ilmiah satu, tetapi secara keseluruhan supaya kita lebih bervariasi lagi nanti penggarapan tulisannya. Nah, yang lebih fokus nanti Pak Suari dengan Pak Muiz. Nah, misalnya konsep penulisan konversi PTK menjadi sebuah buku. Nah, kalau saya secara garis besar gimana nih menulis sebuah buku, apakah itu buku karya tulis ilmiah secara non fiksi ataupun membuat sebuah tulisan yang fiksi. Jadi penyampaian materi ini gimana membangun kebiasaan menulis itu, mengubah mindset kita kepada dari menulis itu susah menjadi menulis itu mudah. Kemudian urutan dari penggarapan outline itu
Kalau yang kami pahami, yang sudah kita terapkan seperti itu. Jadi penggarapan outline itu kita lebih apa ya? Saya menyampaikan sesuai dengan yang kami sudah yang kami sudah alami, yang kami sudah terapkan, dan kami menganggap itu adalah sesuatu penerapan outline yang berhasil. Makanya itu yang kami sampaikan. Nah, secara garis besar, ketika kita melihat para penulis-penulis kita, ternyata memang seperti itu. Jadi konsep yang diterapkan mereka itu konsepnya seperti itu juga. Jadi mereka harus menemukan ide gagasan dulu, ide pokoknya dulu, kemudian membuat sebuah judul, kemudian mereka meramu sebuah tujuan dari kepenulisan, pesan tulisannya, kemudian bagaimana mereka membuat pendeskripsian tulisan, kemudian rincian materi, dan membuat perencanaan. Jadi meskipun ada beberapa penulis seperti mungkin Pak Sapardi Djoko Damono, Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat proses kreatif dari Pak Sapardi Djoko Damono almarhum ini, dia tidak pernah membuat kerangka tulisan. Nah, dia tidak pernah membuat kerangka tulisan dalam proses penulisan buku-buku yang kita baca hari ini. Jadi Pak Sapardi Djoko Damono itu tidak pernah membuat kerangka tulisan. Jadi konsep penerapan yang dilakukan oleh Pak Sapardi itu, dia menulis saja. Jadi dia menulis apa yang dia rasakan, dia menulis apa yang dia pikirkan, dia menulis tentang apa yang dia inginkan. Setelah itu baru dia melahirkan sebuah judulnya seperti apa, konsepnya seperti apa. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya tidak menyarankan sih Bapak Ibu sekalian untuk mencontoh di awal Pak Sapardi Djoko Damono. Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian, kita masih baru untuk berlayar menjadi seseorang yang melahirkan sebuah tulisan, sehingga ketika kita baru untuk berlayar dalam lautan kepenulisan ini, kita butuh kompas, kita butuh tujuan yang jelas dalam penggarapan tulisan kita, sehingga kita butuh untuk membuat sebuah kerangka atau outline. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa memilih kerangka tulisan itu yang senyaman mungkin, tetapi yang kami sampaikan itu adalah itu yang sudah kami terapkan, itu yang sudah berhasil di banyak orang, dan itu alhamdulillah melahirkan beberapa penulis-penulis yang baik secara antologi